Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Rabu 6 September 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat untuk memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang dan betisnya dan isinya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara, berikut ini kita akan renungkan dalam satu tema, yaitu itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pak tu yake dipatamai bahasa Toraya nakua ia moto tu Pak Paskah di pakarayan puang. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada banyak cara yang digunakan oleh manusia untuk mengingat dan merayakan peristiwa penting yang dapat menentukan dalam perjalanan hidupnya, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun secara bersama-sama. Karena itu, peristiwa kelahiran dirayakan dengan cara ulang tahun. Peristiwa kemerdekaan dirayakan dengan upacara kemerdekaan dan berbagai bentuk kegiatan yang meriah. Perayaannya selalu diusahakan agar sungguh-sungguh memberikan kesan mendalam, meskipun bentuknya bisa sangat sederhana. Demikian pula percikan darah korban dan makan daging dengan roti tak beragi, serta sayur pahit diperintahkan Allah sebagai bentuk dasar dari perayaan Paskah bagi umat Israel. Menariknya, ketetapan tersebut dilakukan menjelang tulah ke-10, yaitu kematian semua anak sulung dari bangsa Mesir. Suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan dan memunculkan seruan yang belum pernah dan tak akan pernah ada lagi. Hal itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 11 ayat yang ke-6. Selanjutnya, peristiwa pembebasan yang sangat dramatis itu tidak akan terlupakan, akan selalu membuat orang Israel mengingat dan merayakan perbuatan Allah yang besar, serta dengan kuasa yang dahsyat dan tak tertahankan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, umat Israel merayakan Paskah dengan makan roti dan minum anggur dalam suatu persekutuan. Hal itu mengingatkan kita kembali mengenai kemenangan Kristus yang diperoleh melalui pengorbanannya. Kematian dan kebangkitannya itu adalah inti perayaan Paskah umat Kristen di seluruh dunia. Kiranya dengan merayakan Paskah yang jatuh pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, kita selalu mengingat dan menghormati Dia yang telah melakukan perkara besar untuk menyelamatkan kita. Perayaan itu ditetapkan Tuhan untuk mengingat dan merayakan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, yang dilakukan sekali untuk selamanya. Tuhan sendiri menetapkan cara itu untuk mengingat Paskah yang diberikannya kepada umatnya. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama pada pagi hari ini dapat menggugah hati dan pikiran kita untuk senantiasa merayakan Paskah di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang untuk merendahkan diri
di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana di dalam waktu yang sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu yang telah mengajak kepada kami untuk senantiasa mengenang peristiwa Paskah yang terjadi di dalam kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah rela berkorban demi untuk menebus dosa-dosa kami umat-Mu. Karena itu berkati kami, materikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah makna Paskah selalu berkumandang di dalam kehidupan kami, untuk senantiasa mengingat dan menghormati karya-Mu dalam melakukan perkara yang besar untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu Bapak Pendeta Soekarto Tangguh Kadang bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, Jemaat Siloh Campagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.